Dikutip dari dailymail.co.uk, tampaknya konflik Rusia dan Ukraina masih belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian. Bahkan, kini kabarnya Putin sedang merencanakan untuk melanjutkan konflik yang terjadi. Perang berkepanjangan di Ukraina bakal terjadi sampai tujuan Putin tercapai. Terkait hal ini, Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat, Avril Haines, menyatakan pertempuran akan bertambah buruk. Peringatan itu juga berkaitan dengan pasukan Rusia akan memperluas jangkauannya di luar wilayah Donbas di Tenggara Ukraina. Hal itu ia sampaikan di depan Komite Angkatan Bersenjata Senat. Menurutnya 1 atau 2 bulan ke depan pertempuran terus terjadi dan menjadi penting bagi Moskwa. Sementara itu, Kepala Direktori Badan Intelijen Pertahanan Letnan Jenderal Scott Barrier menggambarkan perang di Ukraina menemui jalan buntu. Ia menerangkan pihak Rusia dan Ukraina sama-sama tidak mengalami kemenangan. Kini penyerangan Rusia masih difokuskan di wilayah Donbas atau Ukraina Timur dan Mariupol. Pergerakan pasukan Rusia itu dikabarkan oleh Ketua Fraksi Parlemen yang berkuasa di Ukraina, David Arakamia, pada Rabu malam. Ia menyebut upaya penyerbuan Mariupol telah berlanjut di hari kedua. Kini pasukan Rusia sudah berada di wilayah Azovstal. Ratusan warga sipil berlindung di pabrik, sementara anggota resimen Azov Ukraina terlibat dengan militer Rusia. Meskipun pada hari Minggu lalu, sebagian dari warga sipil telah dievakuasi. Akan tetapi, Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, mengatakan pada hari Rabu bahwa klaim Rusia mengambil alih Mariupol tidaklah benar. Ia menyebut Azovstal masih bertahan di bawah tekanan. Meski demikian, ia membeberkan pasukan Rusia menyerang mereka setiap hari, baik dengan pelemparan bom ke Azovstal tanpa henti, atau dengan melakukan serangan fisik hingga melibatkan infanteri. Pada hari yang sama, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov membantah bahwa pasukan Rusia menyerbu pabrik tersebut. Peskov mengatakan bahwa tidak ada serangan yang terjadi di pabrik tersebut. Pertahanan Rusia melalui saluran Telegram merilis video suasana tentara mereka selama berada di dalam tank. Pihaknya menyebut para tentara ini memiliki keterampilan. Hal itu diperkuat dengan pergerakan senyap dan tembakan tepat sasaran yang dikuasai oleh pasukan. Mereka juga ternyata selalu bersembunyi di dalam tank. Bersembunyi harus terus dilakukan untuk mengantisipasi serangan lawan. Tak hanya itu, aktivitas dari tentara Rusia dalam invasinya juga ditampilkan. Pihaknya menunjukkan saat pasukan melakukan tembakan yang disebut selalu tepat sasaran. Hampir sebagian besar kegiatan pasukan pun dilakukan di dalam tank tersebut. Diketahui tank T-72B3 ini merupakan rancangan Soviet dan mulai diproduksi pada 1971. Namun tank T-72B3 versi terbaru telah menerima mesin yang lebih kuat serta pembaruan di banyak hal, termasuk pembaruan tampilan mekanik pengemudi. Peningkatan tersebut telah mencakup semua sistem, baik kemampuan bermanuver, peningkatan daya tembak, dan perlindungan termasuk perisai lapis baja. Beberapa waktu lalu Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis kemampuan dan ketangguhan tank ini. Dalam video yang dibagikan, tampak tank itu terkena granat peluncur roket. Namun kondisinya baik-baik saja, bahkan masih bisa berjalan dan tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Rusia mengklaim T-72B3 merupakan tank terkuat yang ada saat ini. Pasukan Chechnya tersebut merupakan pasukan khusus di bawah komando Anzor Bizayev dan Ahmad Kazi Kadyrov. Seperti diketahui bahwa sejak awal pasukan khusus Chechnya terus menggempur Popasnaya. Mereka melakukan serangan untuk membebaskan distrik tersebut dari tentara nasionalis Ukraina. Setelah mengklaim berhasil menguasai wilayah tersebut, pasukan Chechnya pun berada di lokasi dengan santai. Bahkan dengan santai pula pasukan khusus tersebut berjalan mengelilingi pusat kota. Tak hanya itu, dalam video yang dibagikan, seorang prajurit juga terlihat mengibarkan bendera sembari berkeliling melintasi jalan utama di kota itu. Video tersebut pun dibagikan melalui akun Telegram Kadyrov_95. Beginilah video detik-detik kala pasukan Chechnya terlibat baku tembak dengan pasukan Ukraina. Dari rilis yang dibuat sang komandan Kadyrov, pasukan Chechnya dilaporkan sudah mengambil kendali wilayah Luhansk, tepatnya Popasna, dari pasukan Ukraina. Baku tembak tak terhindarkan kala pasukan Chechnya mengusir pasukan Ukraina yang disebutnya bandit dari rumah-rumah tempat persembunyian. Pasukan Chechnya diketahui melancarkan serangan di Popasna seusai adanya 3 orang yang hendak melakukan sabotase berusaha masuk ke sebuah rumah di wilayah tersebut. Dalam baku tembak tersebut, pasukan Chechnya menembak setidaknya 3 pelaku
pelaku sabotase. Dalam video yang dibagikan oleh Kadyrov, tampak bagaimana pasukan Chechnya terlibat baku tembak dengan suara letusan senjata bertubi-tubi dan juga saling bersahutan. Informasi ini dikomunikasikan pada setiap orang di dalam Azovstal melalui siaran radio setiap 30 menit. Atas hal itu, Rusia menyerukan agar pihak Ukraina harus menunjukkan kesiapan untuk memulai evakuasi kemanusiaan. Mereka pun menyuruh Ukraina untuk menyerah dengan mengibarkan bendera putih. Seperti diketahui bahwa sekitar 1.000 warga sipil telah bersembunyi bersama dengan pejuang Ukraina di pabrik tersebut selama berminggu-minggu karena pasukan Rusia mengepungnya. Bahkan wilayah Mariupol juga sempat diblokir hingga tak ada yang bisa menerobos. Para pejabat tinggi telah berulang kali mengindikasikan kota itu akan jatuh ke tangan Rusia, tapi pasukan Ukraina tetap bertahan. Pertempuran antara Rusia dan Ukraina benar-benar sengit sejak melancarkan perang fase 2 di wilayah Ukraina Timur. Selesai mengklaim dapat menguasai 42 wilayah itu, pihak Rusia bersiap untuk menggunakan rudal balistik interkontinental Satan II. Rudal tersebut diinformasikan mampu terbang sejauh 17.000 km dan membawa lebih dari 12 hulu ledak. Tak hanya itu, rudal ini bahkan mampu memusnahkan area sebesar Inggris. Rencana penggunaan rudal Satan II ini diungkapkan oleh Kepala Badan Antariksa Rusia, Roskosmos Dmitry Rogozin. Rogozin menyebut unit tersebut akan segera dikirim ke sebelah timur Moskow. Pernyataan Rogozin diungkapkan setelah Rusia sukses melakukan uji coba peluncuran rudal.